Di luar sedang turun hujan deras. Di depan pintu rumah sakit, Ariel Moore tampak kurus dan lemah. Tangannya yang tirus menggenggam laporan tes kehamilan dari rumah sakit. Di atasnya tertulis dengan jelas dua kata, tidak hamil. Sudah menikah 3 tahun, tapi masih belum hamil? Kenapa kamu begitu tidak berguna? Kalau tidak hamil, kamu akan diusir oleh keluarga Lincoln. Bagaimana dengan keluarga Moore kita? Ibunya Ariel, Steffi, mengenakan sepatu hak tinggi, berpakaian mewah. Jari telunjuknya menunjuk ke arah Ariel dengan wajah penuh kekecewaan. Mata Ariel terlihat kosong. Semua kata-kata yang tertahan di dadanya, akhirnya hanya menjadi satu kalimat. Maaf, ibu tidak butuh maafmu. Ibu mau kamu melahirkan anak untuk Joseph Lincoln. Apa kamu mengerti? Tenggorokan Ariel terasa kering. Tidak tahu harus bicara apa. 3 tahun menikah, suaminya Joseph tidak pernah menyentuhnya. Bagaimana mungkin bisa punya anak? Steffi melihat penampilannya yang lemah dan tak berdaya. Merasa sama sekali tidak mirip dengannya. Akhirnya Steffi berkata, kalau kamu benar-benar tidak bisa, bantu Joseph cari wanita lain di luar sana. Dia juga pasti akan berterima kasih padamu. Ariel menatap punggung ibunya yang pergi dengan tatapan kosong. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Ibu kandungnya sendiri menyuruhnya mencari wanita lain untuk suaminya. Angin dingin seketika menembus hingga ke dalam hatinya. Di dalam mobil, dalam perjalanan pulang. Kata-kata terakhir Steffi saat meninggalkannya tadi terus bergema di kepalanya. Dan tiba-tiba telinganya berdengung keras. Dia tahu penyakitnya semakin parah. Saat itu, dia menerima pesan. Itu adalah pesan dari Joseph yang sama seperti 3 tahun terakhir. Malam ini tidak pulang. Setelah 3 tahun menikah, Joseph tidak pernah bermalam di rumah. Juga tidak pernah menyentuh Ariel. Ariel masih ingat 3 tahun yang lalu. Joseph pernah berkata padanya pada malam pernikahan mereka. Kalau keluarga Moore berani menipu dalam pernikahan ini, bersiaplah hidup sendiri sampai tua. Hidup sendiri sampai tua. 3 tahun yang lalu, keluarga Moore dan Lincoln menjalin pernikahan bisnis. Awalnya kedua belah pihak sudah sepakat mengenai kepentingan bersama. Tapi pada hari pernikahan, keluarga Moore tiba-tiba berubah pikiran. Memindahkan semua aset bernilai triliunan yang diberikan Joseph sebagai mas kawin untuk menikahi Ariel. Mengingat hal ini, Ariel menjadi murung, tapi dia tetap membalas pesannya. Oke. Laporan tes kehamilan di tangannya tanpa sadar diremas hingga kusut. Saat sampai di rumah, Ariel membuangnya ke tempat sampah. Setiap bulan pada waktu seperti ini, dia selalu merasa sangat lelah. Tanpa menyiapkan makan malam, dia duduk di sofa sebentar, setengah tertidur. Telinganya masih berdengung. Ini juga salah satu alasan kenapa Joseph membencinya. Dia memiliki gangguan pendengaran yang dianggap sebagai cacat di kalangan keluarga bangsawan. Dengan kondisinya seperti ini, bagaimana mungkin Joseph mau punya anak dengannya? Jam dinding bergaya Eropa mengeluarkan suara dentang yang berat. Pukul 5 pagi. 1 jam lagi, Joseph akan pulang. Ariel baru sadar bahwa dia tertidur di sofa sepanjang malam. Dia bangkit dan segera menyiapkan sarapan untuk Joseph, khawatir akan terlambat. Joseph sangat teliti dalam melakukan segala sesuatu, dan sangat memperhatikan waktu. Dulu, Ariel pernah terlambat pulang karena menghadiri pemakaman ayahnya, sehingga lupa menyiapkan sarapan tepat waktu untuknya. Setelah itu, selama sebulan penuh, Joseph tidak pernah mengirim pesan atau mengucapkan sepatah kata pun padanya. Pukul 6 tepat, Joseph tiba di rumah. Dia mengenakan setelan jas Italia yang rapi dan elegan, postur tubuhnya tinggi dan ramping, dengan aura yang tenang, namun tetap tampan dan maskulin. Tapi dalam pandangan Ariel, dia terlihat dingin dan jauh. Dia bahkan tidak melirik Ariel sama sekali, langsung menarik kursi dan duduk. Mulai sekarang, kamu tidak perlu siapkan sarapan untukku lagi. Ariel tertegun. Entah karena naluri atau karena alasan lain, kata-kata yang keluar dari mulutnya terdengar sangat rendah hati. Bahkan dia sendiri tidak menyadarinya. Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Joseph mendongak,
menatap wajah Ariel yang datar dan tanpa ekspresi selama 3 tahun terakhir. Bibirnya yang tipis sedikit terbuka. Aku butuh seorang istri, bukan pembantu. Selama 3 tahun, Ariel selalu mengenakan pakaian berwarna abu-abu yang sama. Bahkan saat membalas pesan, dia juga selalu menggunakan kata yang sama. Sejujurnya, kalau bukan karena pernikahan bisnis, kalau bukan karena keluarga Moore yang menipu, Joseph tidak akan pernah menikahi seorang wanita seperti ini. Ariel sungguh tidak pantas untuknya. Aku butuh seorang istri, bukan pembantu. Suara dengungan di telinga Ariel semakin keras. Dia menelan ludah, lalu mengucapkan kata yang paling tidak disukai oleh Joseph. Oke. Joseph tiba-tiba merasa suasana hatinya sangat tidak nyaman. Bahkan sarapan favoritnya di meja makan pun terasa hambar dan tidak enak. Dia berdiri dan hendak pergi. Tapi Ariel dengan berani menarik tangannya. Apa ada orang yang kamu sukai? Pertanyaan itu membuat ekspresi Joseph tiba-tiba berubah. Apa maksudmu? Ariel menatapnya dengan berani. Joseph bukan hanya suami yang telah ia nikahi selama 3 tahun, tapi juga pria yang ia kejar selama 12 tahun. Tapi sekarang, Ariel menahan perasaan pahit di hatinya. Ia memikirkan kata-kata ibunya dan mulai bicara perlahan. Joseph, kalau kamu suka orang lain, kamu bisa bersamanya. Sebelum kata-katanya selesai, Joseph langsung memotongnya. Gila. Hidup pada akhirnya adalah tentang melepaskan. Setelah Joseph pergi, Ariel duduk sendirian di balkon, menatap hujan di luar dengan tatapan kosong. Meski telah mengagumi Joseph selama 12 tahun, dia tetap tidak memahami dirinya. Suara hujan kadang terdengar jelas, kadang samar. Sebulan yang lalu, dokter mengatakan, Ariel, saraf pendengaran dan sistem pusatmu mengalami kerusakan, sehingga menyebabkan pendengaranmu semakin menurun. Apa tidak bisa diobati? Dokter menggelengkan kepala. Penurunan pendengaran yang berkepanjangan akibat saraf, tidak ada obat yang efektif untuk mengobatinya. Saranku tetap menggunakan alat bantu dengar untuk pemulihan pendengaran. Ariel tahu maksud dokter. Tidak ada cara untuk mengobatinya. Dia melepas alat bantu dengarnya. Di dunia Ariel, segalanya menjadi hening. Dia tidak terbiasa dengan dunia yang begitu tenang. Ia pun pergi ke ruang tamu dan menyalakan televisi. Dia menaikkan volumenya hingga maksimal, tapi hanya bisa mendengar suara kecil. Entah kebetulan atau tidak, televisi sedang menyiarkan wawancara kembalinya Ella Fikan, penyanyi lagu manis internasional. Tangan Ariel yang memegang remote gemetar. Bukan karena hal lain, tapi karena Ella adalah cinta pertama Joseph. Setelah bertahun-tahun tidak muncul, Ella masih tetap cantik seperti dulu. Di depan kamera, sekarang ia begitu tenang dan percaya diri. Tidak lagi seperti gadis pemalu dan rendah diri yang dulu meminta bantuan dari keluarga Moore. Sekarang, ketika ditanya oleh wartawan tentang alasan kepulangannya, Ella menjawab dengan percaya diri dan berani. Aku pulang kali ini untuk merebut kembali cinta pertamaku. Remote jatuh ke lantai, hati Ariel terasa berat. Hujan di luar sepertinya semakin deras. Tidak bisa dipungkiri, Ariel merasa takut. Takut Ella akan merebut Joseph darinya. Dulu dia adalah putri kesayangan keluarga Moore, tapi tidak sebanding dengan Ella yang tidak memiliki latar belakang apapun. Sekarang, Ella telah menjadi ratu lagu manis internasional, percaya diri dan cerah. Ariel tentu saja tidak bisa menandinginya. Ariel panik dan mematikan televisi, lalu pergi untuk merapikan sarapan yang belum disentuh. Saat sampai di dapur, dia baru menyadari bahwa ponsel Joseph tertinggal. Dia mengambil ponsel itu tanpa sengaja membuka layar dan melihat pesan singkat yang belum dibaca.